Hai semua, selamat datang di Kalinia Podcast. Nah, pada podcast hari ini, itu saya akan berbagi pengalaman sekaligus semacam ngasih tips and tricks mengenai cara memilih jurusan dan kuliah yang tepat. Diharapkan dari podcast hari ini, teman-teman semua yang mendengarkan bisa mendapat sebuah insight baru yang mungkin bisa berguna saat daftar-daftar kuliah gitu. Apalagi untuk teman-teman yang sekarang udah kelas 12 kan, udah saatnya untuk apply dan diusahakan untuk apply se-early mungkin supaya bisa mendapatkan offer-offer terbaik dari universitas-universitas tersebut. Banyak siswa SMA seringkali masih bingung mau ngambil jurusan apa di universitas nanti karena merasa masih belum bisa menemukan talenta atau kelebihan yang dimilikinya. Dan ada juga yang merasa bahwa mereka tahu nih mereka kelebihannya apa, talentanya apa. Tapi kadang-kadang mereka masih bingung gitu kalau misalnya saya melanjutkan karir di bidang ini, apakah akan menghasilkan di masa depan. Itu merupakan beberapa problema-problema atau pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh siswa SMA ketika mau mendaftar ke universitas tertentu. Dan akhir-akhirnya karena mereka sampai udah masa akhir deadline untuk apply ke universitas itu masih bingung mau jurusan apa, mereka akhirnya ikut-ikutan temennya. Jadi temennya ngambil bisnis, dia ikutan bisnis. Temennya ngambil desain, dia ikutan desain. Menurut saya ini merupakan tindakan yang kurang bijak. Karena tiap orang tuh mempunyai kelebihan dan talenta masing-masing yang berbeda-beda tiap orangnya. Jika mereka mencoba untuk menyamakan diri mereka dengan teman-temannya, itu mungkin bisa saja salah. Mungkin ada beberapa dari kalian mungkin memang hobinya sama, jadi kebetulan ngambil jurusan yang sama. Tapi kalau misalnya kita sebenarnya masih belum tahu kita mau ngambil jurusan apa, habis itu kita cuma ikut-ikutan temen, bisa saja nanti di tengah jalan kalian sebenarnya nggak suka gitu belajar itu. Kunci pertama dalam mencari jurusan yang tepat itu kalian harus explore dulu. Misalnya kalian searching di internet, cari-cari jurusan yang tersedia, yang ada. Mungkin kalian suka buat-buat sesuatu, mungkin bisa cari ke sisi engineering gitu. Nah, tapi engineering tersebut bukan cuma engineering, bisa ada penjurusannya lagi. Nah, itu dia harus dicari. Nah, ketika kalian mencari jurusan-jurusan tersebut di internet, kalian udah nemu nih misalnya top 5-nya, top 5 jurusan yang saya suka gitu, yang saya tertarik untuk dilanjutin sebagai karir. Nah, abis itu kalian tinggal rankingin tuh tiap jurusan. Jadi ada nomor 1, misalnya jurusan apa, nomor 2 apa, dan seterusnya sampai 5. Nah, dari situ kalian bisa mulai menjurus, baru bisa mulai cari universitas. Jadi kuncinya di sini juga, kunci kedua, yaitu untuk mencari jurusan yang kalian inginkan dulu, baru setelah itu mencari universitasnya. Jangan kebalik, jangan malah nyari universitasnya dulu baru nyari jurusannya, karena tiap universitas itu mempunyai kelebihan masing-masing. Jadi misalnya Universitas A itu hebatnya atau terkenalnya di jurusan yang B. Lalu Universitas B lebih terkenal di jurusan yang A gitu. Jadi kalian kalau bisa jangan memilih universitasnya terlebih dahulu, tetapi ketahuilah jurusan yang kalian inginkan terlebih dahulu. Sebagai rangkuman, ada 3 steps yang kalian bisa lakukan atau saya rekomendasikan untuk lakukan agar kalian bisa memilih jurusan dan kuliah yang tepat. Yang pertama, kalian harus tahu dulu jurusan apa yang kalian mau tekuni. Jadi, kalian harus searching dulu di internet. Kalian harus aktif untuk nyari-nyari di internet jurusan apa aja yang ada. Kemudian kalian mulai pilih 5 jurusan yang kalian paling sukai. Nggak harus berurutan kayak kalian sukanya dari mana yang paling suka sampai yang enggak. Yang penting pilih aja 5 dulu yang menurut kalian interesting dan kalian bisa ngelihat kamu untuk ngelakuin itu 5 tahun atau sampai 10 tahun ke depan gitu. Jadi setelah menemukan 5 jurusan tersebut, kita lanjut ke step 2, yaitu untuk membicarakannya dengan orang tua. Nah, nanti setelah membicarakannya dengan orang tua akan memberikan insight-insight tentang tiap jurusan mungkin, terus kalian juga ngasih tahu alasan-alasan kalian kenapa kalian suka jurusan ini, kalian jelasin, ngobrol sama orang tuanya, dan dari sini akan didapatkan 5 jurusan tadi udah dikategorikan. Jadi yang pertama, misalnya ranking pertama yang saya paling ingin untuk tekuni dan orang tua juga setuju. Itu apa?
Lalu yang kedua, mungkin saya setuju banget, saya suka banget, tapi orang tua saya kayak masih setengah-setengah lah, masih nggak yakin. Itu jadi nomor 2. Lalu nomor 3 dan seterusnya sampai nomor 5. Step ketiga adalah mencari universitas yang memiliki program tersebut dan lumayan terkenal atau bagus juga di program tersebut. Caranya kalian harus aktif. Kalian harus searching lagi di internet tentang universitas-universitas yang menyediakan program tertentu, atau mungkin kalian punya universitas impian nih. Kalian bisa cari, siapa tahu program yang kalian inginkan itu di-offer di universitas tersebut. Dan kalian lakukan itu terus, jadi setiap kali kalian menemukan, kalian tulis 5 universitas yang saya ingin masukin dan memiliki program yang saya inginkan, kemudian bicarakan lagi dengan orang tua, hingga akhirnya kalian menemukan pilihan yang paling mantap. Kita harus juga nyediain backup plan-nya. Untuk backup plan-nya ini, kalian bisa mencari universitas kedua, mungkin dari tadi 5 universitas terbaik, kalian bisa pilih yang nomor 2 ini sebagai backup-nya. Tapi misalnya kalau misalnya kalian merasa nomor 2 ini masih cukup sulit untuk dimasukin gitu, universitasnya takut nggak keterima, kalian bisa langsung lanjut ke opsi ketiga gitu. Tapi menurut saya, jangan mendaftar lebih dari 5 universitas yang berbeda. Karena nantinya bakal jadi pusing juga kalau misalnya sampai keterima semua gitu. Misalnya puji Tuhan keterima semua. Nanti bingung milihnya dari situ, mau milih yang mana lagi. Jadi balik ke step 1 lagi. Dari itu maka saya rekomendasikan untuk memilih at least 2 universitas, tapi paling banyak 5 universitas supaya nggak pusing juga. Untuk jurusan, bisa sama semua di 5 universitas ini. Misalnya kalian apply ke 5 universitas, itu kalian bisa samain semua jurusannya. Tapi kalau misalnya kalian pingin nyoba yang kayak beda-beda, misalnya universitas ini yang kedua nih saya suka banget, tapi nggak ada programnya. Kalian bisa nyoba dengan opsi kedua dari jurusan yang kalian udah punya itu. Jadi di situ kalian bisa ngambil save-nya istilahnya. Kalau sampai nggak keterima, kalian masih keterima di universitas yang kalian inginkan yang kedua, jadi nggak begitu kecewa. Dan di sini saya juga mau ngasih tips and tricks dalam mendapatkan beasiswa. Sekolah-sekolah perguruan tinggi di masa pandemi ini banyak yang menawarkan beasiswa. Namun untuk bisa mendapatkan beasiswa ini, ingat kalian juga bertarung dengan siswa-siswa SMA dari seluruh Indonesia atau bahkan seluruh dunia. Jadi kalian harus pastiin kalian daftarnya cepat, jadi as early as possible. Terus kalian juga udah siapin jadi dokumen-dokumennya dari sekarang. Dan juga kalian harus stay up to date dengan kabar-kabar beasiswa terbaru. Karena tiap hari tuh bisa aja ada offer-offer beasiswa yang mungkin sebelumnya kita belum tahu gitu. Dan mungkin dari opportunity tersebut dapat kita temukan beasiswa yang cocok buat kita. Beasiswa ini biasanya ada beberapa jenis. Ada beasiswa yang ditawarkan oleh pemerintah. Ada juga beasiswa yang ditawarkan dari sekolah atau universitas tersebut. Nah, jadi kalian tinggal pilih yang cocok kalian di mana, dan mungkin bisa coba beberapa supaya bisa menemukan siapa tahu bisa keterima di satu gitu. Kalau misalnya yang lagi satunya misalnya tidak diterima. Dan yang terakhir, pastikan nilai kalian grafiknya itu naik. Jadi dari kelas 10 sampai kelas 12 itu kelihatan bahwa nilai kalian tuh bertambah tiap naik kelas gitu. Jadi bukannya malah turun, tapi harus naik. Pada sesi terakhir ini, saya akan berbagi pengalaman saya ketika memilih jurusan dan juga kuliah, hingga akhirnya menemukan yang tepat dan cocok buat saya. Jadi sebenarnya dari kelas 10 akhir, itu udah mulai nyari-nyari universitas gitu, udah mulai datang ke edufair, terus udah searching-searching di internet juga gitu. Tapi rasanya ketika menemukan universitas-universitas yang saya inginkan kelihatannya baik, bagus. Nah, itu tapi ketika ngelihat program yang disediakan di universitas tersebut, nggak ketemu sesuai program yang saya inginkan sebelumnya. Jadinya lanjut untuk mencari universitas lagi sampai begitu cycle-nya. Jadi kadang-kadang udah ketemu jurusannya saya mau, tapi universitasnya nggak cocok, dan begitu seterusnya, sampai akhirnya nggak kerasa udah kelas 12, semester 1. Nah, itu di saat-saat dimana kalian benar-benar udah harus tahu kalian mau jurusan apa, kalian juga malah kalau misalnya udah bisa tahu kuliah di mana juga, itu malah lebih bagus sebagai nilai plus. Jadi kalian bisa mulai mencari-cari, mungkin sekolah itu menawarkan beasiswa, karena biasanya beasiswa itu di-offer-nya early, jadi kayak misalnya di awal-awal, kalau kalian apply-nya September, atau kalian apply Agustus, malah itu bisa dapat beasiswa sampai 100%.
Nah, makanya dari pengalaman saya ini, saya ingin ngasih tahu teman-teman untuk jangan mepet-mepet dalam mencari jurusan dan kuliah. Jangan tunggu-tunggu sampai kalian kelas 12 baru mikir, oh nanti kuliah mau apa ya, nanti jurusannya mau apa, karena dijamin bakal bingung banget dan akhirnya malah jadi stres bawaannya. Dan menurut pengalaman saya dalam memilih jurusan lebih spesifiknya, itu kita nggak bakal bisa nemu jurusan yang benar-benar kita yakin 100% nanti setelah kita lulus kita bakal tekunin, kita suka banget itu. Itu jarang banget terjadi. Biasanya kita masih ragu-ragu, biasanya masih kayak nggak yakin, ini beneran nggak sih aku suka, takutnya nanti tengah jalan taunya pingin ganti ke yang lain gitu. Nah, ini normal banget karena kita sekarang ini masih SMA, masih kelas 12. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin udah nemuin jurusan yang kalian inginkan gitu tapi masih not 100% sure, itu normal banget. Dan selama waktu yang kita miliki sebelum deadline dari universitas-universitas ini kita dedikasikan untuk research tentang jurusan dan juga kuliah. Jadi siapa tahu masih bisa menemukan opsi yang lebih baik lagi. Jadi itulah tips and tricks dan juga pengalaman saya dalam memilih jurusan dan kuliah yang tepat. Saya harap dari podcast ini teman-teman semua yang mendengarkan bisa lebih mudah dalam menentukan jurusan dan kuliah yang kalian ingin tekuni di masa depan. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa.